Bacaan dari kitab Yesaya. Aku ini Tuhan Allahmu, aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah sabda Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Bukit-bukit pun akan engkau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorak dalam Tuhan, dan bermegah dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku Tuhan yang menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon ara di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus menyinggung tentang Yohanes. Kemudian di akhir Injil ini Yesus menutup dengan kalimat yang cukup tegas. Dikatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tentu kita semua punya telinga di kepala kita, tetapi pada kenyataannya tidak semua orang itu benar-benar mau mendengar. Kadang kita hanya mendengarkan suara, tetapi kita tidak menangkap maksudnya apa. Misalnya, kalau Anda yang sudah mulai usia lalu pergi ke dokter, dokter bilang, "Bapak, Ibu, kurangi makanan yang mengandung banyak garam, kurangi makanan yang berminyak, supaya tensinya bisa tetap stabil."
Kita jawab, iya dok, siap dok. Tapi kenyataannya kita tetap saja makan makanan gorengan, makan makanan yang asin, makan makanan yang berminyak, dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Ketika berikutnya cek tensi, hasilnya masih tinggi. Kita mendengar tetapi belum benar-benar bisa menangkap dan menindaklanjuti. Seruan Yesus ini juga mengingatkan kepada kita untuk punya telinga yang tidak sekedar menempel di kepala kita saja, tetapi juga telinga yang membuka hati kita. Mendengar itu bukan cuma sekedar menerima informasi, tapi mendengar itu adalah juga kesediaan untuk berubah. Yohanes Pembaptis sudah berteriak dengan hidupnya, ayo berubah, ayo bertobat, ayo siapkan hati. Tapi orang-orang pada waktu itu masih banyak yang belum mengerti pesannya. Pesannya merasa tidak cocok dengan gaya hidup mereka pada waktu itu. Sehingga mungkin sama dengan kita hari ini. Kita kadang berkata dalam hati kita, saya mau berubah kok, tapi nanti, besok. Besoknya lagi, besok lagi. Begitu terus. Jadi gak sempat berubah, tidak sempat ada kata bertobat dan menyiapkan hati. Maka dalam masa Advent ini, Tuhan mengajak kita semua untuk mendengar dengan lebih dalam lagi. Mungkin lewat teguran sesama kita, mungkin lewat orang-orang di sekitar kita, atau bahkan orang-orang yang kita anggap selama ini biasa-biasa saja. Tuhan hadir bisa lewat apa saja, lewat sesuatu yang tidak kita sadari, bahkan kita tidak duga, atau kita anggap biasa-biasa saja. Maka kalau telinga kita itu siap, maka hati kita pun juga akan siap menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita semua belajar supaya kita bisa benar-benar mendengar, supaya kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku dari kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.